Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Siska Alicia Farma, dosen tetap S1 Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Video ini saya buat sebagai persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT dengan fokus utama adalah penjabaran rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah biokimia. Berikut pemaparan deskripsinya. Mata kuliah biokimia merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi biologi FMIPA UNP yang diikuti oleh mahasiswa pada semester ketiga dengan bobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan teori dan praktikum masing-masingnya berjumlah 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pelaksanaan kuliah dilakukan secara sinkronus di kelas dan laboratorium dan asinkronus menggunakan platform e-learning UNP, yaitu smile.unp.ac.id. Adapun metode yang digunakan pada mata kuliah ini sudah merujuk pada metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang memanfaatkan pendekatan case method pada kuliah teori dan project based learning atau PJBL pada kuliah praktikum. Mata kuliah biokimia ini memuat tentang pengetahuan dan pemahaman konsep biokimia serta teori biokimia dan metabolisme biomolekul serta hubungan antar jalur metabolisme biomolekul dalam pengaplikasiannya pada berbagai bidang ilmu biologi yang relevan. Adapun pada pertemuan praktikum, mahasiswa akan memperoleh keterampilan untuk melakukan berbagai metode dan prosedur dalam analisis biokimia yang dirangkum dalam kegiatan praktek dan sebuah mini project sederhana. Capaian pembelajaran lulusan program studi biologi yang dibebankan pada mata kuliah biokimia terdiri dari 6, yaitu CPL 2, menguasai pengetahuan ilmu biologi dan mampu untuk mengaplikasikannya pada semua bidang yang relevan. CPL 3, memiliki keterampilan dalam praktikum dan kuliah lapangan sesuai dengan metodologi standar dalam ilmu biologi. CPL 4, mampu menggunakan metode-metode dalam biosains dan mengaplikasikannya dalam ranah biologi dan bidang ilmu lainnya. CPL 9, mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. CPL 11, mampu bekerja sama dan mengambil keputusan dengan dalam kelompok kerja yang heterogen. Dan terakhir, CPL 12, mempunyai kemampuan meningkatkan pengetahuan serta berpotensi melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Pun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah biokimia terdiri dari 4 poin, yaitu CPMK 1 mampu menjelaskan prinsip dasar dari masing-masing prosedur analisis biokimia yang dipelajari. CPMK 2 mampu menganalisis aplikasi dari berbagai macam prosedur analisis biokimia pada bidang-bidang yang relevan. CPMK 3 mampu mengaplikasikan berbagai prosedur analisis biokimia pada kegiatan praktikum dan proyek penelitian sederhana, serta mampu menginterpretasikannya hasil. Dan terakhir, CPMK 4 mampu menyusun sebuah karya ilmiah berupa laporan praktikum dan laporan akhir proyek penelitian sederhana dengan mencari dan menyajikan informasi yang relevan dari publikasi ilmiah yang berhubungan dengan prosedur analisis biokimia. Terdapat 2 mata kuliah prasyarat sebelum melaksanakan
biokimia, yaitu Kapita Selecta dan biologi sel. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu merujuk pada RPS, modul, dan buku referensi yang dapat diunduh pada e-learning UNP, smile.unp, ac.id. Materi berupa PowerPoint, serta bahan studi kasus dan video pembelajaran juga sudah dapat diakses oleh mahasiswa pada platform ini, serta adanya YouTube pembelajaran Laboratorium Biokimia Departemen Biologi FMIPA UNP. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah biokimia ini dimulai dari pengantar kuliah, konsep dasar biokimia dan biomolekul, kemudian air dan mineral, vitamin, enzim dan koenzim, biomolekul karbohidrat, biomolekul lipid, biomolekul protein, dan asam nukleat, serta metabolisme masing-masing biomolekul. Dan terakhir, mahasiswa akan menghubungkan antara metabolisme dan aplikasinya dalam berbagai bidang ilmu biologi. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 15% ujian tengah semester, 15% ujian akhir semester, 50% untuk proyek dan praktikum, dan 10% untuk aktivitas, serta 10% untuk tugas. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah biokimia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah hadir pada sore hari ini. Sebelum kita memulai kuliah kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semoga dengan kita berdoa maka Allah meridhoi langkah kita mengejar ilmu pada siang hari ini, dan semoga menjadi keberkahan dalam hidup kita. Amin. Oke, setelah kita kuliah pengantar minggu lalu, tentunya sudah terbayang ya, ini biokimia bakal belajar apa saja sih kita gitu ya. Kita belajar bersama-sama, nanti jika ada hal yang diskusikan, kita diskusi bersama-sama. Yakinlah ketika orang-orang menganggap itu susah, maka kita berikan mindset-nya. Ya, oh kalau itu susah berarti tantangan baru kita untuk menyelesaikan. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita isi dulu daftar hadir kita yang ada di MyUNP-nya. Ada di mahasiswa semua, boleh dicek portal MyUNP-nya. Oke, baik. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang biomolekul. Ya, setelah kita bahas tentang pengertian biokimia, dasar-dasar dan rukun ilmu dalam biokimia, teknik yang digunakan dalam riset biokimia, kita lanjut ke part-part kecil dari si biokimia itu. Karena sejatinya semua yang dibahas dalam biokimia itu adalah tentang si biomolekul ini. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan 2 ini adalah: 1. Mendeskripsikan pengertian biomolekul, ini ada semua harus kuasai. Kemudian yang kedua adalah mengelompokkan biomolekul serta perannya dalam kehidupan. Jadi kalau udah lihat di kehidupan sehari-hari, oh itu biomolekulnya itu. Oh kalau ini bentuk bahan makanannya, molekulnya ini. Itu yang kami harapkan bahwa ada mengenali apa saja molekul yang ada di sekitar kita dan manfaat serta perannya apa saja. Ya, oke. Mari kita simak sebentar video ini.
video tadi kita lanjutkan dulu. Nah, dari video tadi ya, video tadi itu menggambarkan bahwa food system itu ada di sekitar kita, dan food system itu adalah daya dukung kita untuk tetap sehat, gitu ya. Nah, sekarang coba ada lihat, habis makan siang kan? Siapa yang belum? Ada yang belum? Coba kita lihat wajah-wajahnya. Sepertinya Pak Lutfi yang belum makan siang. Sabar ya Pak Lutfi. Oke, coba kita lihat di sini. Lihat gambarnya. Nah, kira-kira isi dari mangkok atau bowl yang ada di gambar ini dengan yang ada makan di makan siang tadi ataupun sarapan tadi, nah itu perbedaannya apa? Ayo, silakan. Siapa yang mau pendapat? Tadi kan makannya mungkin tadi makannya di Hotbar mungkin tadi ya, atau tadi mungkin makannya ke restoran mahal mungkin tadi, atau mungkin makan nasi bungkus gitu ya, atau bawa bekal dari rumah. Silakan. Ya, Liza, silakan Liza. Kalau tadi Liza makannya ayam geprek. Ayam geprek, oke. Jadi bedanya sama yang di gambar lengkap, ada telur proteinnya, ada sayuran. Kalau Liza tadi cuma ayamnya dan nasi aja. Ayamnya ada nasi saja. Sayurnya kemana? Ketinggalan di kedainya kayaknya ya. Oke, hanya ayam dan nasi. Ada lagi yang mau pendapat? Mungkin lebih sehat daripada Liza? Kalau Nadira? Kalau Nadira tadi sarapannya full sayur sama lontong kan? Wow, masya Allah. Tidak ada yang ayam. Proteinnya tidak ada. Proteinnya malah tidak ada. Kembali sama Liza. Harusnya share. Bagi sayur ke Liza, bagi ayam kan Nadira. Gitu ya. Oke, thank you partisipasinya dan pendapatnya menceritakan makanannya apa tadi. Nadira, betul lagi ini diet gitu? Tidak, itu sarapan pagi aja. Tapi kalau makan siangnya seperti Liza tadi. Oh, makan siangnya sama. Tapi sebenarnya sayur sudah dicicil lah ya. Oke, alhamdulillah. Oke, nah bener nih, harusnya tadi Liza sama Nadira itu tuh sharing supaya isi mangkoknya lengkap, gitu ya. Biar lengkap, harusnya ada apa? Nasi tadi ada ya? Apa tuh nasi? Terus ada ayam. Ayamnya apa tadi? Protein. Terus ada sayur dari Nadira tadi apa? Masuk mana nih sayur? Ada nih. Masuk mana nih? Nah, jadi kalau si sayur dia golongannya masuk vitamin ya. Jadi kalau nanti kita bahas si biomolekul itu ada apa saja. Nah, empat ini karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat ini komponen yang paling besar yang ada dalam mangkok kita harusnya. Nah, tapi tanpa memunculkan si yang kecil. Nah, yang tadi Nadira makan sayur di pagi hari itu adalah komponen yang kita sebut mikro dalam porsi makanan kita. Tapi dia sangat penting meskipun dia hanya sedikit. Sebelumnya kita ini juga review juga ingatan kita tentang kuliah kimia dasar atau mata pelajaran kimia ya waktu SMA antara monomer dengan polimer. Mono kira-kira artinya apa? Chelsea? Mono satu. Kalau poli banyak ya. Siapa yang bisa menyimpulkan antara monomer dengan polimer? Siapa? Nadira lagi. Ayo silakan Nadira. Karena kita tadi membahas biomolekul, terus tadi sudah menjelaskan molekul itu apa. Jadi kalau monomer itu adalah molekul paling kecil yang merupakan bagian dari polimer tadi Bu. Maka polimer ini kebalikan dari monomer. Kalau polimer itu adalah molekul yang ukurannya besar dan dia tersusun dari monomer tadi. Oke, berarti kesimpulannya monomer itu penyusunnya si polimer. Kimianya apaan? Waktu kimia dasar. Oke, ya benar ya. Jadi monomer dan polimer itu seperti balok, ya. Kalau kita lihat satuan balok ini, maka dia adalah monomer. Ketika balok-balok ini disusun di sebuah bangunan, maka dia keseluruhannya adalah polimer. Ya. Kita lanjutkan. Oke. Sehingga baru kita masuk ke konsep dasar
dasar si biomolekul. Definisi itu tadi kita bilang di awal, bio artinya hidup, molekul artinya bagian terkecil dari senyawa yang tersusun dari gabungan dua atau lebih atom. Ya, jadi biomolekul dalam tubuh organisme yang berperan penting dalam suatu proses biologis tertentu. Itulah yang biomolekul. Nah, kemudian si biomolekul kita bagi lagi menjadi yang tadi kita sudah sebut sayurnya Dira itu kan mikro, ya, maka disebutnya biomolekul. Sedangkan yang tadi 4 dalam mangkok itu adalah biomakromolekul. Ya, fungsi dari biomakromolekul sebagai penyusun, pendukung struktur tubuh seperti lemak, polisakarida, dan protein. Sebagai efektor dan regulator itu ada pada protein. Sebagai penyimpan informasi ada pada asam nukleat. Oke, sedangkan biomikromolekul adalah sumber energi, ya, seperti monomer tadi. Dia sumber energinya. Siapa dia? Ada glukosanya, ada asam lemaknya. Jadi dia ada building block, ya. Monomer itu masuk kepada biomikromolekul. Terus sebagai cerangka antar sel dari kofaktor serta alat pertukaran energi. Ada yang masih ingat apa alat pertukaran energi? Ayo, alat tukar-menukar energi di dalam tubuh kita. Kita udah belajar di biologi umum. Ayo, untuk mendapatkan energi dalam tubuh kita apa bentuk energinya? ATP. Itu adalah alat pertukaran energi. Oke, kira-kira dari gambar ini siapa yang bisa menentukan ini apa? Dari 4 ini, dia punya karakter nih masing-masingnya. Oke, Kak Lupi, good. Silakan Kak Lupi. Yang gambar pertama itu karbohidrat, Bu. Karbohidrat. Terus lipid, protein, dan bisa asam nukleat. Oh, ini hafal banget ya bentuk ini ya, khas banget ya. Oke, kenapa Kak Lupi bisa bilang ini adalah lipid? Ada tiga, ada tiga onggokan gitu. Ya, benar ya, benar banget. Ini adalah karbohidrat, kemudian yang kedua adalah lipid, berikutnya protein dan asam nukleat. Nah, ini adalah struktur biomolekul itu. Nah, ciri khasnya si karbohidrat, ini semakin ke situ semakin kompleks ya. Itu struktur dasarnya adalah C, H, dan O. Lipid juga sama, C, H, dan O. C itu apa? Karbon. H, hidrogen, oksigen. Next, CHON. M-nya nitrogen. Pada asam nukleat ada tambahan fosforus itu apa? Fosfat ya. Fosfat. Terus, nah, ini karbohidrat tadi kita sampaikan monomernya adalah monosakarida. Oke. Sedangkan lipid monomernya adalah asam lemak dan gliserol. Protein asam amino. Ya, asam amino ada 20 jenis. Ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Dan terakhir asam nukleat tadi sudah ya. Sebelum kita tutup kelas kita ada case tadi. Silahkan masing-masing duduk di kelompok. Kita bagi jadi 3 kelompok boleh? Oke, silahkan. Diskusi kali ini scan barcode dan buat komentar di Padlet. Oke, Kakak Liza ke sini. Oke, silahkan di scan. Boleh nanti buatnya adalah kelompok 1 gitu ya. 1 scan boleh atau setiap kelompok juga boleh. Kalau seandainya teman-teman yang golongan tidak mengkonsumsi makanan dari hewani, itu bisa jadi solusi gitu ya. Aja sepertinya, semoga nanti kalau yang menemukan
Mungkin karena kelompok terakhir menjadi kelompok yang menyempurnakan dari segi. Oke, good. Jadi untuk yang pertama itu kami mencari dulu kandungan gizi dari telur ayam. Kan kita tahunya tuh cuma ada protein, asam amino. Tapi kita nggak tahu ada berapa persen atau berapa banyak kandungan dari protein dalam telur ayam. Tanpa kita ketahui sebenarnya juga dalam telur ayam itu ada karbohidrat walaupun kecil dari 1%. Nah, di dalam telur ayam itu ada protein yang jumlahnya 12-14% dari telur ayam itu. Nah, kita ketahui bahwa telur ayam itu kan salah satu makanan dari nabati seperti yang dibilang dari hewani, dari dibilang oleh kelompok 3, bahwasanya telur itu kan salah satu makanan yang mengandung protein tapi dari hewani. Jadi kita mementingkan orang-orang yang vegan ya kita sebutnya. Nah, cuman awalnya itu kami dari kelompok 2 itu memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat kalau seandainya telur sintetik itu tidak baik. Namun ada yang berpendapat kalau telur sintetik itu baik dan justru tidak apa-apa, seperti pendapat dari kelompok 3. Namun pas kami pikir-pikir lagi, telur sintetik itu kan sudah ada campur tangan manusia gitu loh. Kalau telur original itu memang benar-benar kita dapatkan dari ayam, seekor ayam, misalkan telur alami lah kita sebutnya. Namun kalau telur sintetik itu udah ada campur tangan manusia, penyuntikan DNA ataupun zat-zat kimia yang kita tidak tahu apa bahayanya dalam jangka panjang. Jadi kami dari kelompok 2 berpendapat untuk tidak setuju penggunaan atau konsumsi telur sintetik itu sendiri. Ini sekian dari kelompok. Oke, baik. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih pendapatnya dari mahasiswa semua. Semoga ini menjadi inspirasi mungkin di masa depan akan ada yang menjadi ahli menciptakan makanan-makanan baru atau alternatif ya. Nah, dan tapi jangan lupa tetap konsumsi telur gitu ya. Nah, mungkin ketika tidak mengalami alergi dan reaksi yang bersifat negatif sebenarnya kita konsumsi. Nah, setelah ini mungkin cari tahu nih seperti apa paling baik cara mengkonsumsi telur. Apakah direbus saja ketika dia digoreng dengan minyak, mungkin minyaknya sehat juga gitu kan ya. Nah, tapi cara berubahnya gimana? Apakah didadar atau diceplok? Didadar mana? Coba angkat didadar. Oke, diceplok. Yang lainnya direbus. Oke. Kita simpulkan untuk kuliah kita pada siang hari ini bahwa biomolekul itu ada 4 kelompok besar ya untuk biomolekul yang makro, yaitu kelompok karbohidrat, protein, asam amino, dan lipid. Dengan struktur yang tergambar di sini, monomer dari karbohidrat adalah monosakarida yang terikat melalui ikatan glikosida, ya. Kemudian contohnya adalah selulosa, ya. Kemudian starch itu adalah tepung-tepungan amilum gitu ya. Nah, elemennya adalah C, H, dan O. Kemudian fungsinya adalah sumber energi paling utama. Ya, kecuali bagi yang diet keto yang tidak makan nasi atau karbohidrat. Lanjut, protein. Dia sebenarnya adalah asam amino yang terikat dengan ikatan peptida. Ya, contohnya adalah hormon-hormon ya seperti insulin dan termasuk kolagen. Ya tuh, yang membuat kita tetap awet muda. Ya, kandungannya ada C, H, O, dan N yang utamanya. Beberapa jenis asam amino ada yang mengandung S atau sulfur. Ya, nah, fungsinya sebagai enzim, kemudian struktur yang membangun tubuh, sistem pergerakan, dan sebagai hormon. Terima kasih atas atensi semuanya. Silakan cek Smile masing-masing. Di sana sudah ada tugas mingguan yang mahasiswa semuanya bisa akses, dan sudah ada sana referensi buku link buku wajib kita, dan silakan baca dan pelajari dulu sebelum kuliah minggu depan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini semuanya. Salam sehat buat kita semua. Ingat tadi apa? Mangkok nasinya harus ditambah ya Liza ya, tambah ya Nadia ya. Kayak begitu untuk semuanya, supaya kita kembali hidupnya sehat. Karena semuanya berawal dari apa yang kita makan. Sekian dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran mata kuliah biokimia, program studi biologi FMIPA UNP, semoga dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.